Hey guys, Diga di sini, dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah hacks agar kamu bisa jadi kaya raya gitu. Dan sayangnya ini saya gak temukan dulu dari awal-awal gitu. Itu dah gimana caranya kamu bisa kaya, itu dah dengan cara kopas orang lain bekerja gitu. Kopas cara orang kaya bekerja, berpikir, dan apa yang mereka lakukan. Kamu bisa kuas aja gitu. Tapi bukan semata-mata kita kuas kata per kata seperti pada video ya. Maksudnya itu adalah cara pikir mereka gimana, cara kerja mereka seperti apa gitu. Dan kopas ini memang terlihatnya buruk gitu kalau di mata kita. Contohnya kalau sekolah gitu, kita itu gak boleh nyontek gitu. Kita gak boleh nyontek pilihan teman. Itu memang udah jelas. Tapi tanpa kalian sadari, kita itu ternyata udah kopas dari dulu kala gitu. Contohnya cara berbicara gitu. Anak kecil berbicara mencontoh orang tuanya gitu. A, B, C kayak gimana. Bicara orang ngomongnya kayak gimana. Ngomongin papa, ngomongin mama. Nanti kan bakal tiru sama anak kecil. Sama juga kayak kamu di sekolah juga. Misalkan kamu belajar tentang menulis. Menulis itu kan kita belajarnya dengan mencontek itu. Cara menulis A seperti apa, cara menulis B seperti apa, sampai menulis huruf Z itu kayak gimana. Kan itu kita kopas ya, satu persatu gitu. Kita salin di buku kita. Mungkin dibantu dengan titik-titik terlebih dahulu dan sebagainya. Tapi intinya kan kita itu dari dulu udah belajar meniru gitu. Belajar meniru cara bicara, belajar meniru caranya menulis, caranya membaca gitu. Kita harus sebenarnya meniru gitu. Cuman karena kita kebiasaan gitu, karena saat ulangan ataupun saat sekolah kita itu dilarang menyontek. Ya memang bener harusnya kayak gitu sih, karena kita menguji daya ingat kita, menguji daya berpikir kita. Tapi setelahnya itu ya tiru aja gitu, gak ada masalah sama sekali gitu. Contohnya juga paling gampang lah, kita ambil perusahaan besar. Perusahaan besar, saya gak tahu TikTok dapat idenya dari mana, tapi anggaplah TikTok dulu yang mempopulerkan, memviralkan gitu tentang caranya sosial media dengan cara video vertikal gitu, dengan cara scrolling. Nah, TikTok buat dulu, kemudian beberapa bulan kemudian ditiru loh dengan meta dari Facebook dan juga Instagram gitu, jadinya sebuah reels. Kemudian 2 bulan kemudian ditiru lagi oleh YouTube, jadinya YouTube Short. Nah, seperti itu. Company besar juga tetap meniru gitu apa ya orang lain sedang lakukan gitu, trennya ke arah mana, mereka meniru fitur yang ada gitu. Dan emang gak ada masalah gitu. Emangnya yang bisa bikin video vertikal itu cuma TikTok aja gitu? Kan enggak juga gitu. Facebook dan juga Instagram menirunya langsung. Kemudian beberapa saat kemudian YouTube menirunya. Gak ada masalah sekali gitu. Atau contoh lainnya kalau jualan gitu, kamu mungkin suka jajan juga. Contohnya jajan ayam goreng lah. Ayam goreng misalkan yang pertama apa sih, saya nggak tahu juga ya. Anggaplah KFC yang pertama kali. Terus kalau KFC jualan ayam goreng gitu, yang lainnya nggak boleh gitu kan? Tetap aja boleh kan? McD bikin, kemudian CFC, kemudian yang kecil-kecil kayak Hisana, kemudian Lajatos, saya paling sering makannya Lajatos ya. Mereka itu kan bisa dibilang meniru juga gitu. Oh, market ayam goreng itu, ayam goreng Kentucky itu ternyata besar nih. Kenapa kita gak bikin juga gitu? Cuman bedanya itu mungkin di daerahnya. Bahkan dari satu daerah juga bisa dibilang saling kompetisi gitu. Contohnya di pasar juga. Di sini jualan pisang, di sebelah kanan jualan pisang, di sebelah kiri jualan pisang. Semuanya jualan pisang gitu. Dan gak ada masalah sekali gitu, semuanya ada rezekinya masing-masing. Dan tukang yang ada di pasar itu gak marah juga gitu. Kalau mereka jualan pisang, ya kita juga jualan pisang gitu. Gak ada bedanya gitu, bahkan gak ada branding sama sekali kalau di pasar. Ataupun Alfamart dan Indomart gitu, kalian udah tahu, oh Alfamart itu gak tahu Alfamart dulu atau Indomart dulu yang pertama ya. Pokoknya ada Alfamart dulu misalkan ya, kemudian ada Indomart, terus sebelahan lagi. Kan bisa dibilang itu kan niru, tapi kan nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi kalau kamu pengen kaya juga, ya udah tiru orang lain. Ini kenapa banyak bisnis yang jualan kelas gitu, banyak bisnis solopreneur.
bisnis edukasi online di luar sana, termasuk kelas bisnis. Karena kita itu ingin mengajarkan pada orang lain loh. Kalau saya sukses jadi solopreneur, kalau kamu mau jadi solopreneur juga, ini loh caranya. Kalau saya sukses jualan kurs online, pasti kamu juga pengen dapetin uangnya juga gitu. Gimana caranya? Ya belajar caranya gimana. Contohnya kayak gitu. Ataupun apalagi ya, banyak orang yang sukses di ekspor, misalkan bisnis ekspor. Saya juga pengen jadi eksportir juga gitu. Gimana caranya saya bisa jualan ikan ke luar negeri? Saya ingin jual buah-buahan ataupun minyak goreng misalkan ke luar negeri. Itu gimana caranya sih? Kan kamu belum tahu ya. Cara yang paling efisien ya tiru aja orang lain gitu. Tiru orang yang udah ada di depan kamu, orang yang lebih kaya dari kamu. Contoh yang tadi, tentang bisnis ekspor misalkan, ini saya gak tahu tentang ekspor ya. Itu kurang lebih kayak gini. Pertama-tama cari dulu suppliernya kayak gimana. Terus minta beberapa contohnya. Habis itu lengkapin legalitas. Nah, udah lengkapin legalitas, kamu cari bayarnya di luar negeri. Caranya kayak gimana? Apakah dengan iklan? Apakah dengan melalui email gitu? Apakah kamu coba chat melalui Instagram atau seperti apa? Kan saya gak tahu gitu. Tapi orang yang udah eksportir lama gitu, mereka pasti udah tahu gitu gimana caranya. Ya udah, kamu kopas aja gitu. Mungkin kamu bisa bedakan barangnya ataupun suppliernya atau kayak gimana. Tapi kan barangnya itu kurang lebih bakal tetap sama gitu. Misalkan ada yang jual tentang ikan tuna gitu ke luar negeri, ya udah kamu coba ekspor yang lain gitu, ikan kakap misalkan. Tapi kan caranya tetap sama gitu, cari supplier, lengkapin legalitas, cari bayarnya dan sebagainya. Sama, jadi bisa dibilang menir itu gak seburuk itu gitu, apalagi untuk kita yang udah dewasa gitu. Kalau kita ingin kaya, ya udah tiru orang lain aja. Simpel itu ternyata. Cuman kita itu kebanyakan itu memakan ego gitu. Termasuk diri saya sendiri gitu. Mungkin salah satu alasan kenapa saya belum kaya, walaupun saya udah masih beberapa tahun sih. Saya rasa kurang dari 10 tahun gitu, baru 4-5 tahun. Tapi saya rasa dengan merendahkan ego yang kita punya, dengan yaudah, emang saya gak tahu apa-apa gitu. Saya butuh belajar lebih. Saya ingin belajar tentang bisnis ekspor ke orang ini. Saya ingin belajar bisnis solopreneur ke orang ini gitu. Kamu bisa cek aja link di sini ya. Saya mau belajar tentang dropshipping. Saya mau belajarnya ke orang ini. Ini orang ini udah jago gitu. Saya mau jago Facebook Ads gitu. Jualan barang digital gitu. Saya ingin jualan produk digital menggunakan Facebook Ads. Siapa orang yang jago? Di orang ini. Kita belajar dari sana. Kita kan kopas juga gitu. Gimana frameworknya, gimana caranya bikin landing page, gimana caranya bikin produknya mungkin, gimana caranya bikin iklan yang bagus, settingannya kayak gimana di Facebook Ads-nya. Kita akan bisa dibilang copy gitu. Apalagi kalau produknya itu mirip-mirip. Dan itu ya gak apa-apa, gak ada sama sekali yang ngelarang gitu. Misalkan kita pakai template yang Canva gitu buat bikin iklan, orang lain juga bikin di Canva juga gitu dengan template yang sama, ya udah gitu, gak ada masalah sama sekali gitu. Karena kan itu kita gak ada trademarknya gitu, gak ada IP-nya. Kalau gak ada IP-nya ya udah, kita bisa kopas aja apa yang udah bekerja gitu. Menggunakan email marketing, ya udah kamu juga bisa bikin email marketing kan, belajar dulu sebentar mungkin, simple, udah bisa diterapkan di bisnis kamu. Misalkan di bisnis saya ini ada yang namanya lead magnet, ya udah kalau bisnis saya ada lead magnet, kamu juga bisa bikin gitu. Gimana caranya bikin lead magnet, kamu bisa belajar sendiri gitu. Kamu bisa belajar video-video saya sebelumnya mungkin. Kamu bisa beli kelas yang saya punya misalkan. Baik, ke poin awal, saya rasa yang perlu kita lakukan kalau kita ingin jadi kaya, yaitu kita turunkan ego kita dan belajar dari orang lain gitu. Terus kita copy aja, kopas aja apa yang mereka lakukan gitu. Mulai dari bisnisnya mungkin, niche-nya mungkin, atau mungkin niche-nya yang kita punya niche tersendiri yang kita sukai, itu gak masalah gitu. Kemudian prosesnya kayak gimana, seperti solopreneur ini, saya buat video di YouTube. Ya udah, kamu bisa juga bikin video YouTube juga, mungkin berbeda niche-nya gitu, tapi konsepnya sama aja gitu. Kalau kamu belajar di saya juga bikin video, kemudian
arahkan mereka ke deskripsi untuk download lead magnet. Kamu bisa juga bikin lead magnetnya, kemudian kamu bisa jualan produk digital ataupun coaching program yang kamu miliki. Semuanya sama aja gitu. Coba kamu cari influencer di luar sana yang bisa dibilang bisnis edukasi online, kurang lebih sama kayak gitu, tapi bisnis mereka kan tetap jalan aja gitu, sama aja. Contoh lainnya misalkan tentang fitness, saya sering kan nonton tentang fitness seperti itu. Contohnya seperti prank Anatoly gitu, kalau kamu gak tahu, dia pura-pura lemah terus dia ngangkat barbel yang berat gitu. Itu kan dia dapetin attentionnya dari video dulu, cuman videonya bukan video edukasi tapi videonya video prank gitu, video entertain. Terus dia akan mengarahkannya ke link deskripsi untuk membeli kurs online yang dia punya gitu, kurs online tentang fitness juga. Jadi bisa bilang sejalan gitu, kurang lebih seperti yang saya katakan, template-nya kurang lebih sama gitu. Bisa bahkan saya bilangnya template gitu, karena emang udah ada strukturnya gitu. Dari bikin video, dari bikin lead magnet, dari bikin produknya, produk digital ataupun coaching program, kurang lebih bakal sama aja gitu. Yang perlu kamu lakukan adalah merendahkan ego kamu, menyadari bahwa kamu itu perlu banyak belajar gitu, dan ya udah copy aja. Ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.